Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke video yang kedua. Untuk video kedua ini kita akan berlatih bagaimana kita mengidentifikasi masalah-masalah yang harus kita selesaikan di rapot pendidikan. Kita masuk dulu ke LK, yaitu kita akan mengerjakan LK1, di mana di LK1 ini kita diminta memilih indikator mana yang perlu kita perbaiki dan indikator mana yang eh, yang itu sudah kita anggap baik sehingga tidak perlu diperbaiki. Ini ada satu LK. LK ini ada kolom pertama dimensi, kemudian hal yang sudah baik, hal yang belum baik. Hal yang sudah baik nanti kita pindah di sini ya, dari rapot pendidikan. Kemudian hal yang belum baik itu indikatornya kita mengulang dulu kembali teorinya lah, teori bagaimana kita melakukan screening untuk mencari mana indikator yang kita anggap sudah baik dan mana indikator yang belum baik. Nah, Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu, mungkin ini dari di rapot pendidikan itu akan ada banyak indikator tuh ya. Nanti akan kelihatan indikator apa. Nah, dari sekian banyak indikator itu Bapak Ibu, itu ada indikator prioritas yang perlu kita perhatikan. Indikator prioritas ini adalah satu, tentang masalah kemampuan literasi, kemampuan numerasi, indeks karakter, iklim kemampuan sekolah, kemudian iklim kebinekaan, dan kemudian untuk SMK ditambah penyerapan lulusan dan kompetensi lulusan. Maksud Bapak Ibu, untuk di rapot pendidikan, penyerapan lulusan dan kompetensi lulusan itu kemungkinan besar belum ada. Indikatornya belum muncul karena memang ini tambahan tuh ya, jadi belum ada, sambil nanti berjalan akan ditambahkan. Nah, bagaimana kalau belum ada? Kalau belum ada, ya kita bisa menggunakan profil judgment kita untuk menentukan apakah ini penyerapan lulusan, kompetensi lulusan kita itu seperti apa kondisinya dan apa yang harus kita lakukan. Kita bisa menggunakan profil judgment kita dengan yang data-data yang kita miliki di sekolah. Karena juga pada hakikatnya Bapak Ibu, profil pendidikan ini bukanlah sesuatu yang dalam pengertian dalam melakukan analisis itu kita hanya didasarkan pada satu itu saja, yaitu rapot pendidikan. Tapi kita bisa menggunakan data lain yang kita punya dalam rangka untuk memperkaya di dalam rapot pendidikan. Rapot pendidikan dibuat dalam rangka mempermudah kita dalam melakukan analisis dalam menyusun sebuah RKS, sehingga akhirnya RKS kita itu betul-betul sesuai dengan kondisi dari sekolah kita. Nah, oleh karena itu kalau memang itu ternyata belum ada, ya kita diperkenankan untuk kemudian melakukan analisis-analisis dengan cara lain. Yang terpenting adalah betul analisis kita itu betul-betul dalam rangka untuk menjawab persoalan yang dihadapi oleh sekolah kita. Kemudian nih Bapak Ibu, bagaimana cara untuk memilih indikator yang nanti akan kita ambil untuk kita intervensi atau kita selesaikan masalah? Itu ada tiga kategori. Satu adalah untuk isu prioritas yang memiliki nilai kurang dan sedang, yaitu ketika ini ya, prioritas ini ketika nilainya kurang dan sedang, kurang itu tandanya merah, sedang itu kuning itu ya, maka itu kita ambil untuk kita jadikan sebagai masalah yang nanti akan kita intervensi ya. Kemudian pilih menu isu prioritas yang memiliki nilai baik tapi berada di bawah rata-rata satuan pendidikan serupa atau kabupaten kota, provinsi atau nasional. Jadi misalnya ini Bapak Ibu, yang isu prioritas ini itu ya, itu sudah baik yang tandanya hijau, tapi ketika kita bandingkan dengan nilai sekolah lain atau dengan rata-rata kabupaten itu masih di bawah nilainya, maka itu juga perlu kita perhatikan dan kita intervensi untuk kita perbaiki. Atau ketika indikator lain di luar yang ini itu ya, dan itu warnanya kuning atau merah, atau yang artinya yang kurang itu ya, yang kurang, maka itu juga harus kita perhatikan ya.
Oke, supaya lebih jelas mungkin kita ke rapot pendidikannya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah rapot pendidikan ya. Yang kuning-kuning ini adalah indikatornya. Maka ketika ada indikator yang merah dan kuning, itu nanti kita masuk, kita jadikan intervensi untuk kita uh, selesaikan masalahnya. Selain itu untuk yang tadi prioritas ya, yang prioritas ini katakanlah misalnya warnanya itu sudah hijau, tapi selama nilainya di sini itu ya, tadi misalnya numerasi ya, numerasi ini nilainya ini katakanlah misalnya itu ternyata lebih kecil dibandingkan di satuan pendidikan yang serupa di sekolah di tingkat nasional atau lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata kabupaten, maka meskipun hijau ini tetap harus kita tingkatkan dan kita jadikan sebagai masalah yang harus kita selesaikan. Jadi itu Bapak Ibu ya, apa pedoman dalam kita memilih atau memilih indikator-indikator yang nanti akan kita intervensi. Nah, Bapak Ibu, oke sekarang kita coba kita praktekkan tuh ya, bagaimana kita mengerjakan LK1 ini untuk kita mengelompokkan hal yang harus kita perbaiki dan yang tidak kita perbaiki. Yang pertama tentunya ini kita tulis dimensi A dulu. Nah Bapak Ibu, yang kita tulis Bapak Ibu itu ada dimensi A, dimensi B tidak, karena dimensi B itu kabupaten, kemudian dimensi C, saya itu kemudian dimensi D, dan dimensi E itu ya. Nah kita dimensi A dulu. Yang pertama Bapak Ibu, kita men-screening yang merah dulu ya. Yang merah kita screening dulu itu ya. Ini kita klik tuh ya. Kita buat pakai filter B itu ya, filter itu ya. Kemudian color itu ya, merah. Nah, saya ini udah keluar Bapak Ibu, semua yang merah, maka kemudian ini kita copy Bapak Ibu. Kita copy itu ya. Kemudian kita pindahkan di sini. Oke. Ini berarti ini bukan di sini ya. Kita pindahkan di sini. Ini yang merah berarti kita pindahkan di sini karena merah ya. Kita pindahkan di sini. Ya, ini untuk dimensi A karena ini ada C berarti ini kita masukkan dimensi C ya. Oke. Saya nambah row dulu. Oke. Kemudian Bapak Ibu, yang merah sudah kita masukkan ya. Yang merah sudah kita masukkan semua itu ya. Kemudian kita sekarang yang kuning gitu ya. Yang kuning kita seleksi itu ya. Saya pikir Bapak Ibu sudah paham ya untuk mengeluarkan filter ini ya. Kalau belum mungkin caranya gini Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu yang belum paham tuh ya, ini Bapak Ibu ada anak panah hitam ini kita klik gitu ya. Kemudian ini ada short filter, ini kita klik, kemudian ini kita filter. Ini hilang, setelah hilang untuk muncul lagi ya, munculkan ini kita klik, kemudian ini filter ini kita klik, kemudian ini kita filter. Nah, kemudian ya, tadi yang merah sudah ya Bapak Ibu, sekarang yang kuning gitu ya. Ini kita klik, kemudian ini filter by color tuh ya, kemudian kita pilih yang warnanya kuning. Maka muncul semua Bapak Ibu ya. Maka ini kita pindah Bapak Ibu gitu ya. Yang A kita masukkan ke A itu ya, yang B kita masukkan ke B, yang B-nya nggak ada ya, yang C kita masukkan ke C. Kalau misalnya kita lihat Bapak Ibu ke yang tadi itu ya, yang ini itu ya. Nah ini saya tambah row karena akan masukkan yang A gitu ya. Oke, kita lihat yang A yang kembali ke yang tadi hasil ini itu ya. Ini A1 sudah, berarti sudah perlu, berarti A2. Tadi kan A2 ya, ini kemudian kita lihat dulu. Kita lihat yang ini itu ya.
Ini A1, A2, berarti ini A2. Kita ambil yang A2. Ini, yang A2. Oh, ini A2, ini A3 ya. Ini A3. Ini A3, karena yang A1, A2 kan sudah dia. Kita masukkan. Nah. Ini Bapak Ibu tuh ya. Ini kemudian Bapak Ibu kita lihat lagi itu ya, yang dari pendidikan yang ini ada yang C, C-nya C1 sudah, berarti ini C3 ya. Ini C33, ini C3 tadi udah, ini kita masukkan. Oke, ini saya delete dulu, ini saya delete dulu, kemudian masuk ke ini dulu lagi, gitu ya. Ini C3-nya saya copy, gitu ya. Setelah itu kemudian saya masukkan ke sini, ya. Setelah itu kemudian kita lihat lagi di rapot pendidikan, gitu ya. Pastikan yang kuning semuanya udah ya Bapak Ibu, kita masukkan semua. Berarti ini karena ini sudah, ini saya copy saja. Semua yang kuning, gitu ya. Kemudian ini kita masukkan ya di sini. Udah, ini sudah semua, tinggal kemudian kita mencari yang hijau ya. Kita cari yang hijau. Untuk mencari yang hijau Bapak Ibu itu ya, kembali ke sini itu ya. Filter by color, kemudian hijau itu ya. Nah, ini kemudian kita masukkan semua. Kita masukkan semua, kita kembali ke LK-nya ya ini, kemudian kita masukkan ke ini semua. Oke, Bapak Ibu. Ini dimensi A ya, saya kemudian ada dimensi C itu ya. Nah, ini tinggal nanti kita sesuaikan Bapak Ibu, karena ini kan dimensi A, di sini dimensi C, tapi ternyata di sini sudah A, ya Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja itu ya, agar ini row ini bisa dibawakan. Jadi misalnya ini ada di sini ya, berarti ini supaya tampilannya apa ya, bisa lebih mudah kita, ini berarti harus nambah row itu ya. Oke Bapak Ibu, ini kan berarti dimensi ya, dimensi C-nya di sini itu ya. Ini dimensi C-nya, kedua dimensi C. Ya ini kita kebawahkan. Oke, ini dimensi C, ini oke, ini kita ke sini Bapak Ibu. Nah ini kemudian ini kita nggak naikkan ya. Ini kita naikkan supaya yang kita atur-atur supaya dari sisi keterbacaannya itu mempermudah kita ya. Masukkan sini berarti ya. Kemudian ini kita naikkan tuh ya. Ini kita naikkan. Berarti ini dimensi C. Ini dimensi C.
Nah ini Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu. Nah silakan Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu atur sendiri ya, seperti tadi. Yang terpenting adalah memang agar ini bisa lebih pas. Kalau ini tadi dimensi C di sini, ya sini kemudian juga baru mulai C. Ini diatur juga sama juga yang D, yang kemudian sampai yang E juga kemudian diatur. Berarti kalau misalnya ini E, ya sini baru dimensi E ya. Ini baru dimensi E. Nah itu Bapak Ibu untuk yang 1A. Ini LK1A hanya ini Bapak Ibu. Artinya setelah ini kita sudah jadi, baru kemudian kita masuk ke LK1B. Apa itu LK1B? Itu adalah kita memilih hal yang ini kan banyak banget ya Bapak Ibu ya. Kan tidak mungkin kita akan bisa menyelesaikan ini semua itu ya. Maka kemudian kita memilih mana yang harus kita selesaikan. Tentunya salah satu pertimbangan yang harus kita selesaikan adalah ini tadi itu yang prioritas. Kalau yang prioritas ini berarti ya ini harus mendapat perhatian untuk kita selesaikan gitu ya. Saya pikir itu Bapak Ibu. Kemudian nanti kita akan masuk ke LK1B. Terima kasih.